Selamat pagi, siang, atau sore, tergantung jam berapa ketika Anda membuka ini. Yang pasti semoga Anda selamat dalam segala aktivitas dan kegiatan Anda. Kembali kita berjumpa, kembali kita mau bersama belajar firman Tuhan, merenungkan sabda firman Tuhan. Karena dari situlah kita percaya kita peroleh kekuatan kita. Mari kita mau membuka dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudaraku, orang hidup tentu haruslah punya rencana. Seseorang yang hidup haruslah mempunyai impian atau cita-cita yang mau dikejarnya. Kalau dia tidak punya itu semua, maka hidupnya akan berlalu begitu saja, nggak jelas, tidak menentu arahnya, dan akhirnya menjadi waktu-waktu yang terlewatkan, sia-sia belaka. Mungkin nanti setelah sekian tahun, mungkin nanti setelah tua, dia melihat baru, kok aku menyia-nyiakan hidupku. Ya, setiap orang perlu punya rencana. Di usia berapapun, di tingkat kehidupan manapun, anak, remaja, dewasa, lansia sekalipun, kita harus punya rencana. Kita harus punya impian yang mau dicapai. Tetapi meskipun kita punya rencana di tengah-tengah hidup kita, meskipun kita punya arah tujuan yang kita inginkan, ada satu hal lain yang juga penting untuk kita miliki, yaitu yang disebut dengan kelenturan. Kelenturan atau fleksibilitas untuk merubah dan menyesuaikan apa yang telah kita rencanakan dengan situasi dan kondisi. Dan bahkan yang lebih penting lagi adalah fleksibilitas untuk mengubah rencana kita, menyesuaikan apa yang menjadi rencana dan cita-cita kita dengan apa yang menjadi gerak arah rencana Tuhan. Mengikuti apa yang menjadi kegerakan Tuhan yang ditunjukkannya kepada setiap kita. Saudaraku, bacaan hari ini memberikan sebuah contoh yang sederhana. Ya, penulis memberikan contoh sederhana tentang seorang pedagang. Seorang pedagang yang tentu dalam hidupnya dia berencana. Aku mau pergi ke tempat ini. Aku mau berbisnis di sana setahun. Mengumpulkan ini dan itu. Dia punya impian. Ya, sebuah hal yang baik. Dia punya impian, dia punya visi yang ingin dicapai. Dia punya target. Tapi di tengah itu Yakobus mengingatkan, loh, kamu nggak tahu besok itu kayak apa. Kamu aja nggak tahu besok kamu masih hidup atau tidak. Kamu sekarang dengan yakin, dengan 100% percaya bahwa besok kamu akan pergi ke kota dan selama setahun ada di sana. Bagaimana kamu bisa meyakini itu semua? Saudaraku, di sini Yakobus mengajak kita untuk merendahkan diri kita. Mengajak kita untuk mau melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan yang dibuat. Nah, di situ fleksibilitas itu ditunjukkan dengan sebuah frasa yang sederhana. Jika Tuhan menghendakinya. Tentu kita harus punya rencana, kita punya impian. Tapi di atas itu kita berkata jika Tuhan menghendakinya. Artinya kita terbuka terhadap rencana Tuhan. Ya, mungkin apa yang kita rencanakan itu juga menjadi rencana Tuhan. Oke, klop. Tapi mungkin dia punya kehendak yang lain. Mungkin Tuhan ingin kita pergi ke tempat yang lain. Atau mungkin dia ingin kita tinggal di sana jauh lebih lama daripada yang direncanakan. Kita tidak tahu. Yang kita butuhkan adalah kepekaan. Yang kita butuhkan adalah tadi fleksibilitas, kelenturan, untuk mendengarkan rencana Tuhan dan menyesuaikan diri kita agar klop
dengan apa yang menjadi rancangan dan rencana Tuhan. Kita diajak untuk menjadi terbuka. Kita diajak untuk mau dituntun, dipimpin Tuhan, mengikuti campur tangannya, mengikuti pimpinannya di dalam segala impian dan harapan kita. Yang saya tahu kadang kita tidak mudah, kita ingin sekali sesuatu, tapi mungkin Tuhan berkata lain. Saudaraku, saya menyukai sebuah lagu PKJ, gitu ya, PKJ 241, ya, tak ku tahu kan hari esok. Ya, versi bahasa Indonesianya bagus, tapi saya menyukai versi asli di dalam bahasa Inggrisnya. Satu bagian yang saya sukai adalah di bagian refnya. Ya, yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada satu bagian kecil yang tergantikan karena keterbatasan bahasa dan lain sebagainya. Ya, banyak hal tak kupahami tentang hari esok. Ya, tetapi aku tahu siapa yang memegang hari esok, dan aku juga tahu siapa yang memegang tanganku. Aku tahu siapa yang pegang hari esok, dan aku juga tahu siapa yang pegang tanganku. Saudaraku, tentu kita semua tahu bahwa jawaban atas kedua pertanyaan itu sama, yaitu Yesus. Yesuslah yang memegang dan berkuasa atas hari esok, dan Yesus sang penguasa itulah yang juga memegang tangan setiap kita. Karena itu marilah kita belajar membuka diri kepada Tuhan yang empunya segalanya, yang bisa mengatur segalanya yang terbaik. Kita tak perlu ragu, tidak perlu khawatir menyongsong hari esok dengan segala misterinya. Meskipun rencana kita tak tercapai, meskipun impian kita mungkin harus berubah, tetapi di tangan Tuhan kita akan menjadi yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat menjalani hari. Tuhan memberkati.